ada perahu lah, macan air mah kagak tahan lihat air. Tapi mau foto antri. Tapi tenang, Ratu Macan Pulau Gebang kan jalur VIP. Ayo, tring, tring, tring. Oh, ada Pocitra. Iya. Gitu kan. Isi ya, isi bu. Ayo, Po. Oh iya. Sini, ayo, mau foto gocek. Ceban tiga. Ayo, 1, 2, 3 pose. Nih, Lope. Aku nggak gigit, aku udah jinak. Kamu nggak gigit kok, aku udah jinak. Dia takut. Masa anak kecil takut ya Allah. Udah disuntik, aman, nggak rabies. Maafin Pok Citra Ratu Macan Pulau Gebang ya, Dek. Foodies, ini lokasinya ada di Lovella Cipondoh, Tangerang yang ramainya tuh pol-polan banget sejak dibuka 27 Juni lalu. Konsepnya emang terinspirasi dari Venezia, Italia yang ikonik dengan gondolanya. Pantes ya semua pada berebut foto di sini. Eits, nggak jauh dari spot foto nih yang pengen jajan camilan kekinian, yuk kita ke Kuroneko. Bakery spesialis salt bread viral yang seharinya bisa ludes sampai 500 pieces. Wih, mantep nih kayaknya foodies. Roti di sini tuh spesial banget loh foodies karena ada campuran charcoal-nya, bahan arang aktif yang bermanfaat untuk detoksifikasi tuh foodies. Kayak ini nih, Kuroi Kupan Matcha with black sesame tule yang basicnya tuh pakai soft bun. Tuh, lihat ini udah matching banget kan nih macan-macan, no lihat dah no tuh. Motifnya udah macan banget kan, macan dan maca. Macan, macaci. Tuh, ini kalau dilihat-lihat ini tuh kayak herbal. Kenapa otak saya ini bukannya nganu-nganuin makanan tuh, ini tuh seperti iya kan, kayak batako, no. Tapi ini kenapa warnanya abu-abu, ini tuh dari arang bervitamin. Iya bener kan, arang yang bervitamin. Jadi arang tuh. Kita bongkar bangunan. Wah, ini seperti batako yang diisi cor-coran semen ya, mirip. Tapi ini enak. Ngeri. Kuris. Creamy banget, suka, nggak terlalu manis. Buat yang nggak terlalu suka manis ini pas banget. Jadi manisnya tuh nggak over, agak kemanisan. Macanya juga. Matcha grade premium yang dipadu sama whipped cream yang manis. Bikin rasanya jadi manis pahit balance gitu loh foodies. Nikmat. Ini tuh mirip kayak roti tawar tapi yang udah ada kagak kulitnya. Yang kulitnya udah dikelotokin. Tuh. Foodies, ini tuh ada crispy wijen. Ini wijen hitam ya, tuh. Kriuk banget, manis, gurih, enak. Nah buat foodies yang pengen cobain roti unik ini, kudu banget datang dari jam 10 pagi ya, biar kamu gak kehabisan. Soalnya nih jam 12 siang suka sold out foodies. Harus sabar nunggu restock lagi deh di jam 3 sore. Nah kalau foodies pengen cobain salt bread tanpa campuran arang aktif, nih ada Three Seas Beef Bacon. Paduan dari krim keju, potongan daun kucai, dan irisan daging sapi tipis foodies. Garing banget ya di opennya tuh. Tuh. Wih. Yuhu, ini nih tanda kalau salt breadnya tuh perfecto. Crusty alias renyah bing-bing dengan teksturnya lembut banget di dalam.
Ini luarnya tuh kayak keras, kelihatannya pas dimakan tuh garing banget, keras banget. Dalamnya juga tuh, tuh lembut banget. Rasanya gurih, asin gurih, ada krimi-kriminya. Kayak ada keju-kejunya. Enak. Rasanya raw banget. Foodies yang mau tahu lokasinya ini di mana? Ini di Cipondoh, Tangerang. Lengkapnya scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kapan lagi nih kita mau makan bakso fresh from the kitchen? Ini dia nih warung bakso fenomenal yang lagi rame di jagat sosmed Foodies. Gak cuma bisa makan, tapi bisa lihat live show produksi bakso. Gak cuma puluhan loh, tapi ratusan kilo bakso sapi ludes terjual setiap harinya. Wih, kayaknya bikin bakso di sini pada ikutan high rocks deh ya. Baksonya tuh ala Pontianak itu Foodies, tahu kan? Spesialnya bakso gepeng dengan tipikal kuah bening polos. Bahannya daging sapi murni yang dijamin halal. Kalau dilihat-lihat sih tampilannya mirip banget bakso famous yang gerainya banyak di mall-mall itu loh. Ini fun fact banget, di restoran ini, di tempat makan ini tidak menyediakan cuka. Cukup cuka padamu aja, jangan cuka yang lain. Ini hauce Xi Jinping nih. Makin nyala. Jadi gurihnya sekarang menjadi gurih seger, Foodies. Terus ditambah, kalau kamu suka nih, bawang putih goreng kayak gini, dia itu kasih sensasi kriuk-kriuknya juga waktu kamu gigit. Ini makin enak. Oke. Kuahnya approve. Apa kabar pemeran utama alias bakso gepeng nih Foodies? Ini menurut aku nih sih brilian banget ya. Pak Iwa, ini kalau boleh nanya nih Pak, ini tuh enak banget Pak. Pak, sini Pak, boleh Pak. Mumpung Pak Iwa lagi di sini, biasanya mah sibuk banget nih. Ini Pak Iwa lagi kesel atau kayak gimana Pak? Bakso Bapak mejeretin jadi begini Pak? Oh enggak, itu bikinnya pakai perasaan Pak. Wih, Perasaan, pakai perasaan. Ya, jadi lebih bagus. Saya percaya, Rasanya juga enak. betul, dari hati nyampe ke hati Pak. Makanya Iya. bismillah, alhamdulillah rame banget ya Pak ya. Amin. Ini definisi makanan kaki lima yang rasanya bintang 5. Ini nggak kalah Yuyur. Foodies wajib banget cobain. Meski signaturenya bakso gepeng, tapi kalau Foodies mau icip bakso komplit sekeluarga-keluarganya sih bisa banget. Satu porsi nggak hanya berisi bakso gepeng loh, tapi juga ada bakso halus, bakso urat, hingga tahu bakso segede gaban nih guys. Ih mantap. Tapi jangan lupa topping tambahannya dong. Ada tulang rangu nih Foodies, juga urat potong dan tetelan. Kalau kita ngomongin tetelan, Foodies mikirnya apa? Gaji-gaji gitu kan? Tapi no di sini. Mohon maaf banget Foodies, aku harus umumin kalau sebegitu mewahnya tetelan di sini karena tetelan di sini adalah daging. Nih, nggak salah dengar Foodies, daging. Untuk ekstra toppingnya ini mulai dari 20.000 ya. Tapi kalau mau cobain paket lengkap yang seporsi berisi keluarga bakso dan satu macam topping, harganya di Rp27.000. Kalau Foodies mau makannya pure dagingnya, makan tetelannya. Kalau Foodies mau makan yang kriuk-kriuk, makan tulang rangunya. Tapi kalau Foodies mau makan yang kayak gini, tapi versinya versi kenyal, itu makan urat potongnya. Aduh! Gak lah ya, Foodies yang penisirin nih atau mau cobain sensasi bakso yang berbeza yang gak melulu bulat kayak bola pingpong. Cus bisa scan QR code yang ada di layar untuk informasi lengkapnya. Pasti tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.
Food Pak Muryadi ini tuh udah 17 tahun menyajikan 20 lebih menu-menu lazis. Nah kalau buat ramean paling pas ya pesan seafood mix platter nih. Isinya full banget, ada cumi, udang, kerang darah, dan kerang hijau. Paling rekomen sih pakai bumbu saus padang yang dibikin sendiri loh foodies. Ada bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai hijau, nggak lupa silang kuas dan juga saus tomat yang bikin aromanya wangi po. Nah buat info menu-menu lainnya, foodies bisa langsung scan barcode yang ada di layar ya. Udah makan receh Spaspil tuh semuanya di sana komplit just for you. Kita ambil nih semuanya ya. Awas dong, itu punya aku. Woi, jangan diambil dong. Ah, gimana sih? Ah. Kita bagi dua nih udah. Ya, Pak, ambil, Pak. Apalagi katanya ini denger-denger ya, di daerah ini ya. Jaksel Tebet ya. Baiklah kalau gitu. Ini foodies, kita makan menggunakan tangan. Kita lihat ini kerang ini ya. Gede-gede loh. Oh my God. Foodies sama-sama endol, tapi kerang darah dan kerang hijau itu banyak bedanya loh. Kerang darah cenderung kenyal, nah kalau kerang hijau lebih lembut and juicy. Kerang hijaunya enak banget ya. Rasanya itu, apa ya, kan kadang ada bau amis ya. Itu kayak bau-bau laut gitu kan. Nah ini enggak loh, ini seger banget. Ya, sekarang kita, ini kerang darahnya. Nah kita buka, ini kerang darahnya. Kita kasih nasi lagi. Kerang darahnya manis loh ya. Bisa gini ya. Berarti ini fresh, bener ya. Nambah terus Bu. Wah, isinya banyak, bumbunya nggak pakai pelit, harganya juga ramah banget di kantong pula. Satu loyang kayak begini, Rp100.000 aja. Udah gitu nggak ada aroma amis dan sensasi laut yang nyangkut di hidung ya, karena semuanya sudah dilumuri jeruk nipis ataupun lemon. Bau amis hilang deh tuh, bye! Oke, kalau gitu aku cobain kepitingnya. Katanya kepitingnya di sini termasuk best sellernya. Foodies ini pakai kepiting bakau yang biasanya hidup di hutan mangrove gitu ya. Dagingnya tebal dan juga manis, makanya paling favorit banget buat jadi olahan seafood. Dagingnya masih hangat. Ngebul-ngebul gimana gitu ya. Banyak dagingnya, empuk. Lagi nggak amis. Rasa dagingnya sangat luar biasa. Manis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kalau ikan laut, otomatis dia nggak ada aroma tanah liatnya gitu. Karena biasanya ada beberapa jenis ikan kayak ikan sepat, ikan nila ada juga loh yang jadiin ikan asin. Itu dia ada aroma tanah. Ini nggak sama sekali. Musim liburan udah mau selesai, tapi melon di greenhouse ini justru baru mulai berbuah loh foodies. Bisa banget nih panen bareng sama keluarga sebelum back to school. Yuk! Juli jadinya apa? Jalan-jalan ke kebun melonku. Kanan kiri ini kayak waktunya panen nih foodies. Tasya udah siapin keranjangnya dan kita akan petik-petik melonnya. Di dalam greenhouse ada 3 jenis melon yang siap Tasya petik. Ada kauri, white honey, dan asahi. Dari sebutannya, foodies udah bisa nebak dong beberapa jenis melon ini dari negara mana? 100 buat kamu yang jawab Jepang. Ibu-ibu, weh, dari mana nih Bu? Catalina. Catalina tuh apa Bu? Oh, kirain grup Zumba. Arisa, teman Catalina. Oke.
foodies, ternyata ibu-ibu di sini sambil rekreasi. Kok beda? Melonnya yang punya Tasya ya? No, kalau ini warnanya kuning. Wah. Wisata petik melon ini udah buka sejak tahun 2022 foodies. Ada 6 greenhouse dengan masa panen bergantian tiap 2 minggu sekali. Ibarat pepatah sambil menyelam minum air, ibunya tuh senang belanja melon nih foodies, sekaligus juga bisa ngajarin anak ya kan untuk berkebun foodies. Jadi nggak cuma tahu rasa, tapi juga tahu bentuk tanamannya. Ah, cakep. 1, 2. Hati-hati. Sebentar, dirapin dulu. Nah, dikit sayang, pas, hati-hati kena tangan. Nah, hebatnya. Seneng nggak bisa potong? Susah apa gampang? Gampang. Ternyata foodies kita bisa lihat sama-sama ya. Ternyata emang ada 3 jenis melon dan yang ini warnanya itu putih. Tuh, berbeda yang ini. 3 jenis melon sudah di tangan. Nah, kalau dilihat langsung sih gampang ya bedain ya. Gimana kalau pakai blind test nih foodies? Wih, seru nih kayaknya. Yuk. Oke, sebelum main tutup matanya dulu dong. Tebak-tebak buah melon. Kayaknya putih sih kayaknya ya. Ini lebih basah nih. Dari ininya terasa lebih basah. Kita coba. Kan langsung tumpah. Tikus hijau. Coba. Ini yang paling garing menurutku. Ini berarti kuning. Wah, cuma bener 1 ya? Ya udah sih, nggak apa-apa lah, nanti bisa remedial ya. By the way, foodies mau nyobain juga nggak nih blind test kayak begini? Wah, finally it's time to eat foodies. Ini definisi dari ngadaharan with a view. Jadi bahkan Tasya pemandangannya bagus pol ya foodies. Dan kita akan cobain salah satu makanan Sunda ya, khas Jawa Barat, yaitu adalah nasi liwet. Ini ada teri goreng di atasnya foodies. Nasi liwet ada terinya biasanya, atau ikan asin. Terinya juga dia pakai teri Medan, teri nasi ya yang putih-putih bersih, kecil-kecil. Ada ini nih, makanan orang luar negeri. Patai, ya pit. Setelah petik melon, jangan langsung pulang nih foodies, kita isi perut dulu dong. Soalnya di sini ada resto with a view secakep ini. Bonus angin sepoi-sepoi yang buka hanya setiap weekend only. Gak salah sih, nasi liwet di sini jadi menu best seller. Porsinya tuh ngenyangin, lauknya juga banyak, tahu, tempe, ayam, ikan asin, dan ada sayur asemnya juga loh. Yang ini nih cukup unik. Nih, ada ikan asinnya dan katanya dia tuh pakai ikan samge. Ini adalah salah satu jenis ikan laut ya foodies. Kalau ikan laut otomatis dia nggak ada aroma tanah liatnya gitu. Karena biasanya ada beberapa jenis ikan kayak ikan sepat, ikan nila ada juga loh yang jadiin ikan asin. Itu dia ada aroma tanah. Ini nggak sama sekali. Tuh, dia juga lebih padat foodies. Ayam goreng sih lauk wajibnya nasi liwet ya foodies. Teksturnya lebih padat karena pakai ayam kampung. Tapi basicnya udah gurih, jadi bikin nasi lengkepan lebih berasa rasa rempahnya. Enak banget. Dan karena sebelumnya itu udah diungkep foodies, jadi bumbu gurih asinnya meresap sampai ke dalam daging. Gak percaya? Lihat. Sampai ke daging-daging dalam warnanya dia kuning-kuning gitu, kelihatan nggak? Dibuka dengan melon, yuk kita tutup juga dengan melon nih foodies. Manisnya tuh pure dari sari melon tanpa campuran apapun. Nikmatnya. Udah nikmat mantap foodies, jangan lupa ada yang seger-seger. Namanya adalah cold press. Dan ini tanpa gula sama sekali rasanya. Mantap, sedap banget foodies ya.
Foodies, kalau kamu pengen cobain sensasi seru berkebun sekaligus kulineran, langsung aja datang ke sini. Untuk alamat lengkapnya, tinggal di scan QR code di layar kamu Foodies. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini aromanya wangi banget makanan. Padahal rumahan loh. Penasaran banget gak sih? Yuk let's go. Foodies, siapa sangka di dalam garasi rumah kayak begini, ternyata ada hidden gems ala Italia nih, namanya Mare Eatery. Mare sendiri artinya laut dalam bahasa Italia, makanya suasana di sini dibikin santai dan juga hangat. Katanya sih terinspirasi dari kedai-kedai kecil di pinggiran pantai selatan Perancis. Eits, walaupun makanannya ala western kayak begini nih, harganya tetap receh dong Foodies, start from 30 ribuan aja. Nah, cocok kan? Foodies, menu yang satu ini nih wajib banget masuk wishlist. Namanya Steakhouse Aglio. Ini perpaduan steak sirloin sama spaghetti aglio olio ala Italia, tapi dibikin lebih comfort food ala Mare Eatery. Ini asik. Ini isiannya beneran ya Foodies ya. Banyak banget Foodies. Ini ada steaknya, dagingnya, ada pesto, basil. Tahu nggak basil? Basil itu kemangi internasional. Nih, lihat sausnya. Atasnya butiran keju gitu. Aromanya kuat banget ya. Kuat banget bumbunya deh. Asin, gurih, kejunya berasa. Bumbunya kuat banget. Dan ini ya, dagingnya berbumbu banget ya, gurih banget, nggak alot sama sekali, nggak keras, Foodies, empuk. Ini sih beneran ya, 51.000 kayak makan di bintang 5 loh, hotel bintang 5 nih, definisinya emang bener-bener, wah. Gak heran ya, dagingnya itu juicy banget Foodies, soalnya mereka pakai daging sirloin meltik. Lemaknya sudah menyebar di dalam daging, jadi pas dimasak, teksturnya itu lebih lembut dan gampang digigit. Nah, kalau spagettinya dibikin simple ala aglio olio, ini ditumis aja pakai bawang putih, jamur, kaldu jamur, garlic powder, paprika powder, lalu ditaburin sama oregano di bagian akhir. Makanya aromanya tuh wangi dan juga gurih. Nah, aromanya udah nembus layar belum nih? Pakai pestonya nih Foodies. Nih, pestonya ini terbuat dari basil. Ini bedanya sama kemangi. Kalau daun kemangi kan ada tekstur kasarnya. Kalau basil itu enggak. Nah ini, sama pestonya. Unik rasanya. Dia nggak pedes. Kayak daun ditumbuk rasanya ya. Unik sih. Dia ketemu asin, gurih, terus sama kayak daun ditumbuk gitu. Si pesto ini. Nyatu sih rasanya. Tekstur mie-nya, spagettinya ya, dia pas banget tingkat kematangannya. Nggak keras, nggak terlalu empuk, nggak terlalu lembek. Jadi pas kena mulut, enak Foodies, pecah. Terus buat kamu nih para Foodies yang suka pedas, tinggal tambahin chili flakes-nya aja ya. Cabenya nggak terlalu pedes ya. Kering ya, gurih. Sorry. Wah, ini cabai ternyata pas dimakan nggak pedes, aftertaste-nya berasa pedes. Tapi enak ya. Yang pedes begini ketemu mimian begini nih, jadi nafsu makan Foodies. Ini sih jagoannya sih. Si daging stick ini jagoannya Foodies. Empuk banget. Dalam dagingnya dia tuh berbumbu banget ya, kerasa ladanya pedes-pedes gitu, asinnya ketemu si lada pedes itu balance Foodies, jadi pas tuh kawin itu. Ini habis beneran men, karena enak banget Foodies. Ini
Ini beneran sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Gimana? Rasanya gurih, ada asin-asinnya sedikit, kenyal, dan ini sih warna-warninya orang bisa salah kira. Ntar dikira karet gelang nggak sih kalau kayak begini warna-warninya? Waduh, ada apa nih foodies? Tumben dua Gen Z anti gengsi ini kok tiba-tiba beda visi. Nah, ini kayak yang aku bilang. Oh iya bener ya, warnanya kayak pelangi. Jelas. Nah, yang hijau dari sawi hijau, yang kuning dari wortel, yang merah dari buah naga. Makanya udah pasti aman buat perut kamu yang lagi geracak-gerucuk. Oh begitu, kalau begitu aku mau dong Farhan. Selain memakai pewarna alami dari sawi, wortel, dan juga buah naga, mie ini juga tanpa penyedap ataupun bahan pengawet. So, makanannya mah ini mantep banget kayaknya secara rasa foodies. Gimana? Rasanya gurih, ada asin-asinnya sedikit, kenyal, dan ini sih warna-warninya orang bisa salah kira. Ntar dikira karet gelang nggak sih kalau kayak begini warna-warninya? Gimana? Kalau kamu udah cobain yang mananya? Aku ini nyobain mie sama ayam itu disitu. Kita cobain ke. Cobain ayam kecapnya. Gimana Farhan? Ayam kecapnya enak nggak? Wah, kecapnya mantep, gurihnya dapat, manisnya juga masih oke nih. Balance banget emang. Bener ya, dicampur sama mie-nya yang kenyal dan ayam kecap yang meresap. Porsi mie ayam pelanginya itu emang gak barbar ya foodies, tapi toppingnya lumayan rame. Ada bakso yang gurih, pangsit yang kriuk yang meriah, ayam kecap yang lazis, dan juga sawi. Biasanya kan sawinya tuh ada lembek-lembek gitu ya. Tapi ini enggak, Ini enggak sama sekali ya. Jadi makanya teksturnya tuh macem-macem banget dalam ini. Sama kayak warnanya. Betul. Warnanya campur-campur. Gitu. Makan foodies. Wow, pasti enak banget ya. Ini baksonya enak foodies. Dagingnya lembut dan agak-agak kenyal juga kayak mie-nya. Setuju. Teksturnya mantep banget foodies. Meaty dari baksonya, ditambah ayamnya juga yang ngasih gurih, sama mie-nya tuh yang kenyal-kenyal gitu. Ih, asik banget foodies. Menurut aku rasanya benar-benar kecampur sih. Antara mie, antara ayam, antara bakso, sayur, dan pangsit semuanya nyatu. Seperti pelangi. Warung Hejo yang ada di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini juga punya cemilan yang gak kalah lazis. Catat ya, ini best sellernya nih. Ada es pisang hijau es krim. Dan juga buah siram coklat pistachio kunafa. Ini kalau dari penampilannya sih stroberinya masih merah banget, masih seger banget. Terus coklatnya kayak tumpeh-tumpeh. Stroberinya manis. Oh iya? Nggak kecut sama sekali. Dan sangat-sangat, jujur aku bukan pecinta stroberi, tapi kok yang ini aku cinta ya. Sih. Aku cinta banget Kenapa nih. tuh alasannya tuh, Ke? Karena perpaduan sama coklatnya yang lumer di mulut dan kenapa pistachio-nya yang krenyes. Ini pertama kalinya aku makan buah siram coklat. Oh gitu. Tapi jujur ini jadi dessert favorit aku. Pilihan bahan-bahan itu emang gak main-main loh foodies, buahnya kudu fresh. Sementara pilihan coklatnya ada coklat putih and dark chocolate yang semua kualitasnya premium. Ini coklatnya sih nggak bikin gigi sakit, nggak kemanisan. Stroberinya juga masih fresh banget. Ini enak banget foodies. Gaya enak banget kamu gimana, Ke? Enak banget. Asik,
itu Pudis. Sama-sama bikin segar, tapi kalau yang ini nih segarnya bisa double-double karena es pisang hijaunya pakai tambahan topping es krim. Ay, mantap foodies. Gimana Farhan rasanya? Pisangnya lembut banget. Itu juga si dadar gulung yang ngelapisin pisangnya juga nggak terlalu tebal. Oh iya. Jadi masih enak. Ditambah lihat dong, isi aku banyak banget Ih, tuh. banyak Ada banget, jagung, ada mutiara, ada ketan hitamnya juga nih Pudis. Aku kena crunchy-crunchy-nya nih. Ih, Dari sampai kacangnya ini nih. Wah, ternyata dari es krim ada kacangnya. Oh iya. Seru Wah. banget. Ini enak banget sih, manisnya nggak terlalu. Terus gurih dari ketannya, ditambah juga ada bubur sumsumnya, santannya gurih banget. Wih, sedap banget pokoknya Ki. Pudis, pokoknya kalian harus cobain Pudis. Sekarang harus cobain sendiri Pudis. Ini pisang hijaunya enak banget. Tapi Han, ini buah siram coklatnya juga enak banget. Ayo Pudis cobain. Seporsi mie ayam pelangi pakai bakso 25.000 ya. Es pisang hijaunya 20.000 dan buah siram coklat pistasionya mulai dari Rp35.000. Gimana? Foodies kepengen yang mana nih? Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Habisin Ki. Lanjut. Rumah makan Raja Sambal Puja Rasa ini jagonya sajian menu Nusantara yang cocok dimakan bareng sama keluarga foodies. Ada sambal bakar jaminan dang foodies karena cabenya tuh no oplos-oplos. Iya, ini full cabai rawit merah guys, plus dimasak di atas cobek. Soal harga, dijamin receh lah. Tinggal scan aja tuh barcode di layar kamu buat detail harganya ya foodies. Cus kepoin, dijamin deh rasa mah gak recehan foodies. Yuk sekarang langsung kita cobain bebek sambal bakarnya nih, yang kalau weekend bisa habis ratusan porsi. Takis boy! Nah, foodies, kita coba nih bebek gorengnya. Jangan lupa si sambal. Wow, panas. Sambal bakarnya. Nih, disobek bebeknya. Bebeknya lembut banget, foodies. Waduh, ini kayaknya ada serundengnya ya. Beuh, selembut itu. Karena sebelum digoreng tuh bebeknya diungkep dulu berjam-jam dengan rempah-rempah kayak lengkuas dan juga kunyit. Alot mah bye deh tuh foodies. Aroma amis juga auto hampas. Cakep. Jujur, aku pecinta pedas. Tapi ini, kalau dari 1 sampai 10, ini tuh pedasnya 8 lah. Tapi oke banget nih buat pecinta pedas. Jadi masih bisa dimakan dan bisa dinikmati. Jadi nggak terlalu berlebihan pedasnya. Rasanya tuh pas kayak cinta makan receh ke foodies gitu. Tapi kalau foodies pengen yang aman-aman aja level pedesnya, cobain kembung sambal dadaknya deh. Gini. Bedanya sambal dadak sama si sambal bakar, ini tuh lebih friendly. Jadi nggak terlalu pedas dan ini seger banget karena dia ada tomatnya tuh foodies. Jadi kayak ada rasa seger-segernya kayak asam-asam gitu dan aku suka banget sama asam. Ini favorit aku. Segarnya sambal ketemu sama ikan kembung goreng yang gurih. Gak ada obat foodies. Apalagi ditambahin tumis genjer nih. Wadidaw, sempurna benar hidup kita. Sayurnya lembut banget foodies. Enaknya kuahnya tuh, ini ada kuahnya nih foodies ya. Air kuahnya itu enak banget karena nggak terlalu asin. Nyampur sama si bumbunya dan sama bawang putihnya tuh enak banget sama sayur-sayurnya. Lanjut foodies, ada sop dengkul sapi yang hangat dan juga gurih nih. Ini tipe makanan comfort food gitu foodies. Buat kalian lagi sakit atau ngerasa lagi enak badan, ini cocok banget karena enak banget. Bismillah. Lembut banget dan dagingnya baik banget nih. Dengkul sapi ini direbus kurang lebih selama 3 jam bersama rempah-rempah kayak bawang putih dan juga circle perbumbuan lainnya. Makanya empuknya tuh bikin lagi, ya kan Bu? Bah, ini ngomong-ngomong lahap bener sih Bu makannya. Kalau mau langsung tahu alamatnya di mana, langsung aja nih scan barcode di bawah ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yeay, makan lagi, waduh. Coba lo, coba.
Kambingnya gurih, kemudian tidak bau perengus sama sekali, dan bakarannya itu membuat kambing ini menjadi sangat wangi, foodies. Ya foodies, orang yang satu ini emang punya menu serba kambing ala Solo. Mulai dari tongseng, tengkleng, sampai aneka sate komplit di sini. Apa? Foodies kepengen sate buntel? Jelas ada dong. First thing first, aku mau ngasih tahu nih foodies, ini adalah sate buntel. Biasanya kalau kita dimirip-miripin kayak sate lilit gitu ya, tapi ini dari kambing dan dalamnya tuh ada daging dan luarnya dibalut dengan lemak. Kita cobain originalnya, foodies. Sate buntelnya ini otentik bingits loh foodies. Daging kambing cincangnya dibungkus dengan jaring lemak tipis yang bikin buntelannya kokoh waktu dibakar. Poin plusnya lagi, tekstur daging jadi gimana nih Zal? Teksturnya lembut, kambingnya gurih, kemudian tidak bau perengus sama sekali, dan bakarannya itu membuat kambing ini menjadi sangat wangi, foodies. Versi OG-nya aja udah bikin speechless, nggak bisa berword-word foodies. Apa kabar kalau disiram sama sambal kecap cabai rawitnya nih? Sempurna. Buat foodies di rumah nih, yang nggak suka dengan daging kambing, you should try. Foodies wajib cobain sate buntel ini. Karena ini akan merubah kebiasaan foodies yang nggak suka kambing jadi suka banget sama kambing. Ambil lagi. Masih ada nggak? Sensasi sate buntel khas Solo emang beda banget ketimbang sate biasa. Dagingnya tuh halus, mirip-mirip sosis. Jadi makannya nggak perlu takut dapet yang alot tuh foodies. Sekali gigit, nyas, mantuliti. Waduh, baru ronde pertama dilarang keras kenyang dulu nih foodies. Sip lah, kita lanjut yuk menu jagoan yang katanya paling best seller di sini. Tengkleng kuah kepala kambing. Wih, mau dong? Tengkleng kepala kambingnya emang spesial banget foodies karena menggunakan kambing Bali Bull alias di bawah 5 bulan. Ini dagingnya guys bener-bener empuk. Bumbunya juga ngeresep sempurna karena sudah diungkep lebih dari 3 jam. Cakep. Jadi tengkleng ini tuh kan dia tidak ada santan, kuahnya tuh seger gitu foodies. Rempahnya juara banget berasa, udah gitu pedasnya juga mantep, dan ditambah lagi nih bau rempah-rempah ini meminimalisir dari bau perengus yang ada di kambing ini, jadi dia tuh nggak bau sama sekali foodies. Dan yang paling pasti kambing ini lembut banget. Gimana? Udah pada kepatil belum nih sama combo maut sate buntel dan tengkleng kuahnya? Dijamin deh habis makan langsung gerang lagi semangatnya sampai weekend nanti. Yuk foodies langsung melipir yuk ke warungnya yang ada di Bilangan Babakan Madang, Sentul. Makanya saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan.